Paroki Santo Fransiskus Asisi Bogor, khususnya warga wilayah Santo Antonius Tajur yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita memasuki bulan September 2020 bertepatan dengan bulan Kitab Suci Nasional 2020. Kuskupan Bogor mengambil tema besar tahun ini mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Dalam keterangan sampul yang sebelah kiri saya terdapat gambar yang ada beberapa makna yang akan disampaikan. Ada 4 makna. Kita ambil dari sosok perempuan. Sosok perempuan melambangkan umat Israel. Sebagaimana para nabi yang berkarya di masa pembuangan seringkali menggunakan gambaran feminin untuk menyebut bangsa Israel, entah sebagai perempuan, entah sebagai mempelai maupun pengantin. Sosok ini juga mengacu pada gereja yang juga disebut sebagai bunda gereja dan mempelai Kristus. Yang kedua, pohon gandarusa dan kecapi tergantung. Dua simbol ini menggambarkan kesedihan dan krisis identitas bangsa Israel di dalam masa pembuangan ke Babel, seperti diungkapkan dalam Mazmur 137 ayat 1 sampai dengan 2. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Yang ketiga, pohon salib. Pohon salib, gambar pohon gandarusa yang melingkar membentuk pohon salib Kristus di ujung kiri, melambangkan dua hal. Pertama, krisis para murid karena mengalami peristiwa wafat Kristus, gurunya di kayu salib. Kedua, namun justru salib itu pula lah yang kembali kemudian menjadi kekuatan iman bagi para rasul dan gereja dalam menghadapi tantangan, penderitaan, dan krisis di setiap zaman. Tampak dalam gambar perempuan itu bukan hanya sekedar meratap, tetapi juga mengulurkan tangan, memasrahkan dirinya pada misteri salib Kristus. Yang keempat, latar belakang. Latar belakang terdiri dari beberapa gambar, yaitu kubur kosong melambangkan peristiwa di sekitar kebangkitan Kristus. Peristiwa kebangkitan ini menjadi titik balik bagi para murid yang sebelumnya mengalami krisis, menjadi diingatkan kembali bahwa penderitaan, wafat, dan kebangkitan Kristus adalah satu rangkaian karya penyelamatan Allah. Di belakang kubur kosong terdapat gambar Danau Galilea, menggambarkan peristiwa panggilan para murid, secara khusus Petrus ketika diutus menjadi penjala manusia. Di tepi danau itu pula, sesudah kebangkitannya, Yesus mengutus Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya dari manusia lemah. Para murid dimampukan oleh Allah untuk menjadi rasul. Pancaran sinar berjumlah 7 melambangkan 7 karunia Roh Kudus sekaligus peristiwa Pentakosta. Baik, itu sedikit pengantar bahwa bulan Kitab Suci Nasional ini mengambil tema besar, yaitu mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 16. Identitas merupakan kesadaran akan siapa diri kita, dan kesadaran ini akan mempengaruhi bagaimana kita menjalani kehidupan, bagaimana kita bertindak, bersikap, dan berbicara. Sejak dibaptis, kita mendapatkan identitas sebagai pengikut Kristus dan anggota gereja Katolik. Kita mengikuti Yesus dalam gereja Katolik. Sejak menerima baptisan, menerima komuni, menerima sakramen penguatan, kita dilatih menjadi pengikut Yesus dan anggota gereja Katolik. Kita juga dilatih menjalani kehidupan, bersikap, dan berperilaku sesuai dengan jati diri kita. Tidak semua orang Katolik dapat melewati proses itu dengan mudah.
sehingga banyak yang menghadapi krisis iman dan identitas. Ada yang sudah dibaptis tetapi tidak memahami iman Katolik sehingga tidak hidup secara Katolik. Ada yang sudah dibaptis tetapi tidak berani mengaku sebagai orang Katolik di hadapan banyak orang. Ada yang tidak lagi percaya kepada Tuhan walaupun sudah menerima baptisan. Ada juga yang tidak peduli akan identitasnya sebagai orang Katolik, lalu menjalani kehidupan semata-mata mengikuti kesenangan ragawi, dan sama sekali tidak berpikir tentang makna dan tujuan hidup. Ada juga yang meninggalkan gereja Katolik karena tidak memahami keyakinan Katolik dan melihat tampaknya ajaran dari agama atau gereja lain lebih baik dan lebih masuk akalnya. Berhadapan dengan krisis iman dan identitas, kita dapat belajar dari orang-orang Yahudi di pembuangan dan dari para rasul yang ditinggalkan oleh Yesus. Pertama, orang Yahudi menghadapi krisis iman dan identitas ketika kerajaan mereka dihancurkan. Bait Allah diruntuhkan dan mereka diangkut ke pembuangan. Menghadapi krisis ini, pemuka Israel menunjukkan kepada mereka kebenaran mengenai Allah mereka. Dialah yang menciptakan segala sesuatu yang dapat melakukan hal yang mustahil, yaitu membawa mereka kembali ke tanah air. Yang kedua, para rasul Yesus menghadapi krisis iman dan identitas ketika Yesus ditangkap dan disalibkan. Dalam situasi krisis ini, Yesus yang bangkit dari kematian menjumpai mereka dan menunjukkan siapa sebenarnya Dia. Dalam kedua pengalaman tersebut, kita melihat tiga hal yang harus disadari ketika orang menghadapi krisis iman dan identitas. Yang pertama, kebenaran mengenai Allah. Kebenaran ini menjelaskan siapa Allah yang kita percaya dan apa yang dikehendakinya. Kebenaran mengenai Allah inilah kabar baik yang perlu disadari oleh orang yang menghadapi krisis iman dan identitas. Yang kedua, identitas yang orang beriman. Di hadapan Allah yang kita percaya, kita dapat mengenal diri kita dan menemukan identitas kita dengan melihat kebenaran tentang Allah. Kita dapat melihat relasi kita dengan Allah. Yang ketiga, cara hidup menurut identitas. Identitas kita sebagai orang yang percaya kepada Allah akan menentukan cara hidup kita. Kesadaran akan identitas ini menuntut kita untuk menjalani hidup dengan benar. Dalam pendalaman kitab suci ini, kita akan mendalami kebenaran mengenai Allah yang kita imani, diri yang menjadi sumber identitas kita. Kebenaran ini kita temukan dalam kitab suci dan kita akan mendalami 4 perikop yang menyatakan kebenaran mengenai Allah yang menyatakan diri dalam Yesus dan mengenai orang-orang yang percaya kepadanya. Keempat perikop itu adalah di 1 Yohanes 4 ayat 7-21 yang mengungkapkan bahwa Allah adalah kasih. Ia mengasihi manusia dan menyatakan kasihnya melalui Yesus Kristus. Yang kedua, Matius 25 ayat 31-46 yang menyatakan bahwa Yesus adalah anak manusia yang berkuasa atas kerajaan surga. Yang ketiga, Lukas 5 ayat 1-11 yang mengingatkan bahwa di hadapan Tuhan kita adalah orang berdosa tetapi dipercaya olehnya. Yang keempat, Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37-47 yang mengingatkan kita sebagai anggota persekutuan orang yang percaya kepada Kristus, yaitu gereja. Baik, saudara-saudaraku, kita akan memasuki pendalaman iman yang pertemuan pertama, yaitu Allah adalah kasih, yang diambil dari Yohanes 4 ayat 7-21. Tujuan yang pertama, kita menyadari dan percaya bahwa Allah adalah kasih. Kita menyadari identitasnya sebagai orang-orang yang dikasihi Allah. Dan kita hidup sesuai dengan identitasnya dengan mengasihi Allah dan sesama. Baik, sebelum kita memasuki, kita ada lagu pembukaan. Bapak Ibu dapat membuka puji syukur nomor 498 jika ada cinta kasih, atau dapat menggunakan lagu lain yang sesuai
dengan temanya yaitu tentang cinta kasih. Dalam ini ada pembukaan, lagu pembuka, kemudian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena segala berkat-Mu, terutama karena Engkau telah mengasihi kami. Kami hendak mendengarkan sabda-Mu yang mengajak kami untuk melihat Dikau sebagai kasih. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membantu kami memahami sabda-Mu, dan berikanlah kami kesanggupan untuk mengasihi Dikau dan sesama di dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik saudara-saudaraku yang terkasih, kita masuk ke dalam pendalaman kitab suci. Kita buka kitab suci kita. Kita buka Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Bapak Ibu dapat saling bergantian. Jika Bapak Ibu ada 2 atau 3 orang dapat bergantian, atau dilakukan sendiri juga dapat dilakukan secara pribadi. Mari kita baca bersama-sama Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita menjadi bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudara-saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik Bapak Ibu, dalam pendalaman ini ada 5 pertanyaan yang bisa kita renungkan bersama. Yang pertama, siapakah Allah yang diperkenalkan dalam perikop ini? Ayat 8. Kemudian yang kedua, bagaimana Allah mengasihi manusia? Ayat 9 sampai dengan 10. Yang ketiga, mengapa kita harus mengasihi sesama? Ayat 11 dan 19. Yang keempat, mengapa di dalam kasih tidak ada ketakutan? Ada dalam ayat 18.
Apa yang harus kita lakukan setelah dikasih oleh Allah? Ayat 21. Baik Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu merenungkan atau sharingkan dengan saudara atau dengan keluarga mengenai pertanyaan, 5 pertanyaan tersebut. Baik Bapak Ibu, untuk pendalaman itu dapat sedikit diberikan gambaran mengenai pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ada dalam ayat 8. Siapakah Allah yang diperkenalkan dalam perikop ini? Perikop ini menyatakan bahwa Allah adalah kasih. Pernyataan ini bukanlah definisi tentang Allah, melainkan deskripsi tentang Allah. Allah tidak hanya mengasihi atau memiliki kasih, tetapi ia sendiri adalah kasih. Yohanes tidak sekedar menyatakan bahwa Allah mengasihi, karena mengasihi bukanlah salah satu perbuatan dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan Allah. Segala aktivitas Allah adalah laku kasih, dan ia menyatakan diri dalam kasih kepada manusia. Yang kedua, bagaimana Allah mengasihi manusia? Ayat 9-10. Allah menghendaki manusia berbahagia bersama Dia di surga selamanya. Di sana manusia akan hidup dalam persekutuan kasih yang sempurna dengan Allah. Tetapi dosa menghalangi manusia untuk bersatu dengan Allah. Dosa membuat kita tidak layak untuk bersatu dengan Allah yang kudus di dalam kehidupan surgawi. Terdorong oleh kasih-Nya kepada manusia, Allah mengutus putranya untuk menyelamatkan manusia dari kekuasaan dosa. Di kayu salib, Yesus Kristus, anak Allah, mempersembahkan dirinya untuk menghapus dosa kita manusia. Tetapi dosa dihapus oleh kurban Kristus, manusia dipandang layak untuk tinggal dalam kebahagiaan abadi di surga. Yang ketiga, mengapa kita harus mengasihi sesama? Ada dalam ayat 11 dan 19. Dasar dari ajakan untuk saling mengasihi ini adalah identitas Allah yang diimaninya. Allah adalah kasih. Kasih sejati lahir dari iman akan Kristus yang diutus oleh Allah Bapa untuk menyelamatkan manusia. Iman itulah yang mendorong orang untuk mengasihi orang lain. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Hanya mereka yang telah mengalami kasih Allah secara nyata dapat membagikan kasih itu kepada sesama. Yang keempat, mengapa di dalam kasih tidak ada ketakutan? Ayat 18. Kasih Allah akan menjadi sempurna di dalam diri kita kalau kita mempunyai keberanian untuk percaya pada hari penghakiman. Kalau memang kita sudah merasa dikasihi oleh Allah dan telah mengasihi sesama dalam kehidupan kita, kita tidak takut untuk menghadapi pengadilan Allah. Kita siap untuk dinilai oleh Allah karena semua yang dilakukannya di dunia dilakukan karena Ia mengasihi Allah. Pertemuan dengan Allah dalam penghakiman itu tidak membuatnya takut karena pada saat itulah Allah akan menyatakan bahwa Dia adalah orang yang benar di hadapannya. Orang takut menghadapi pengadilan Allah bila ia tidak mengasihi Allah yang berkuasa untuk menjatuhkan hukuman kepadanya. Yang kelima, apa yang harus kita lakukan setelah dikasihi oleh Allah? Di ayat 21, Allah tidak menunggu kita mengasihi dirinya dan baru kemudian Ia mau mengasihi kita. Kasih Allah kepada kita sama sekali bukan balasan atau imbalan atas kasih kita kepadanya. Tetapi kasih kita merupakan tanggapan atas kasih Allah yang tak terbatas dan abadi. Tanggapan ini hanya mungkin diberikan bila kita mengerti bahwa Allah telah mengasihi kita dengan kasih yang sedemikian besar. Kita mengasihi sesama karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Jika orang mengatakan bahwa ia mengasihi Allah tetapi membenci saudaranya, ia berdusta. Karena tidak mungkin mencintai Allah yang tidak kelihatan tanpa mencintai sesama yang kelihatan. Siapa yang mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara-saudaranya. Baik, saudara-saudara,
dari bacaan yang kita renungkan tadi dapat diambil pesan dan penerapan. Yang pertama adalah kabar baik untuk manusia adalah kasih. Allah mengasihi kita dan menghendaki kita berbahagia bersama Dia di surga selamanya. Karena itu, Ia mengutus anaknya untuk menghapus dosa kita sehingga layak menerima kebahagiaan abadi itu. Yang kedua, identitas kita. Inilah identitas kita sebagai orang Katolik. Kita peroleh dari Allah yang kita percaya. Dalam arti umum, percaya berarti menerima suatu kebenaran tertentu dari segala sesuatu yang berkaitan dengan kebenaran ini. Karena itu, kita perlu memiliki pemahaman yang benar mengenai Allah yang kita percaya. Yang ketiga, cara hidup kita. Sebagai orang yang dikasihi Allah, kita pun mengasihi sesama. Dalam kasih tidak ada hitungan bisnis mengenai untung dan ruginya mengasihi seseorang. Kasih itu bukan soal kata atau lidah, tetapi soal perbuatan. Orang yang mengasihi sesama menghargai orang yang dikasihinya berbahagia, dan ia berani berkorban demi kebahagiaan orang yang dikasihinya. Baik, kita lanjutkan dengan doa umat. Bapak Ibu dapat menyampaikan doa umat secara berkelompok atau dengan komunitas. Sebelum akhirnya kita akhiri pertemuan ini dengan doa penutup. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dalam pertemuan ini. Kami mohon bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengasihi sesama sebagai wujud kasih kami terhadap-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih pertemuan ini kita akhiri. Sebelum kita akhiri, Bapak Ibu dapat melanggungkan lagu pujian, lagu penutup. Dipersilakan untuk mengambil dari puji syukur yang disesuaikan dengan tema. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akhiri pertemuan hari ini. Kita berjumpa kembali di pertemuan yang kedua di bulan September. Terima kasih. Salam. Hah? Oh, nggak kerekam sih?